Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Ya, kita bersyukur sore-sore bisa menghadiri kuliah perkembangan peserta didik kelas E. Ya, ini punya mahasiswa 22 orang, yang hadir baru 8. Kita jalan sambil nunggu. Ya. Kemudian ini seharusnya memang daring ya, daring. Tapi nanti jam 16.30 itu ada kelas luring ya untuk perkembangan peserta didik kelas C. Ya. Sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya. Ini yang sudah hadir siapa aja nih? Dewi. Dari mana Dewi? Hah? Dari Bogor, Pak. Bogor, oke. Eva dari mana? Eva. Dari Jepara, Pak. Jepara. Fadli. Dari Magelang, Pak. Magelang. Inas. Saya dari Bekasi, Pak. Bekasi. M. Alfa Rizi. Dari Riau, Pak. Oh, Riau, oke. Nafisatul. Dari NDT. NTT, oke. Nurul Khairiyah. Nurul Istiqomah. Ya, Nurul Khairiyah Istiqomah dari mana ini? Raffinanda. Raffinanda dari Banyuwangi, Pak. Banyuwangi, oke. Safia. Dari Palembang, Pak. Palembang, oke, jauh-jauh semua. Dan ini sudah 12, alhamdulillah ya. Kita punya teman 22. Ini 3 SKS ya. Yang biasa ngambil mata kuliah 2 SKS, mungkin udah ini kok berat ini. Memang 3 SKS, jadi durasi waktunya tambah lama. Mungkin untuk menguasai kompetensi dan konten materi ya lebih banyak ketimbang yang 2 SKS. Tentunya itu mempengaruhi proses ya. Prosesnya agak berat, ada pasti karena ini ilmiah harus ada tugas observasi di lapangan, ya, mencari bukti teori ini masih ada nggak di lapangan, ya kan? Ya, karena teori kebenaran diantaranya adalah teori kebenaran pragmatis. Kadang-kadang teori ada tapi di lapangan sudah nggak ada. Kebenaran pragmatis namanya. Tapi kalau ada itu namanya kebenaran korespondensi. Kalau teori dengan teori saling dukung itu namanya kebenaran koherensi. Ya. Ini sudah 14, alhamdulillah. Ya, 14. Oke, saya coba cek materinya. Ya. Materinya nih. Nah ini, hari ini kita bahas tentang urgensi PPD bagi calon guru, kemudian PPD itu apa, ya, di dalamnya nanti berbicara pertumbuhan dan perkembangan, itu bedanya apa, persamaannya apa, ya kan? Tapi nanti teori-teorinya di pertemuan berikutnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ya, hari ini sekitar ini, ya, pertemuan pertama, mudah-mudahan banyak manfaatnya. PPD ini penting bagi guru, calon guru, dosen, calon dosen, trainer,
ustadz, ustadzah, dan seterusnya. Apa namanya? Karena guru itu punya kompetensi pedagogik ya. Masih ingat ada 4 kompetensi guru? Ya, Nurul, apa saja Nurul? Guru Sal- siapa, Pak? Kompetensi guru. Salbina, ingat, tahu? Yang itu, yang 4 itu ya, Pak. Iya, iya. Pedagogik, sosial, Kompetensi kepribadian. pedagogik, proporsional, profesional, ya, Kepribadian sama sosial. kepribadian dan ya sosial. Nah, ini kompetensi pedagogik. Nah, ini diperlukan ilmu PPD namanya, perkembangan peserta didik, dan ilmu jiwa, ilmu belajar, apa namanya? Psikologi belajar. Jadi, ini termasuk psikologi pendidikan ya. Minimal memuat 2, PPD dan psikologi belajar. Nah, ketika kita mau ngajar itu harus tahu peserta didiknya, memahami ya. Ini PPD di sini bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ya. Yang kedua nanti buat perencanaan, ada RPP, gitu, RPS, kemudian melaksanakan proses belajar mengajar, mengevaluasi, ya ini harus tahu perkembangan. Kemudian mengembangkan potensi peserta didiknya. Nah, dari 5 tugas guru ini semuanya membutuhkan ilmu PPD, perkembangan peserta didik. Kalau dulu namanya psikologi perkembangan. Artinya pendidik harus menguasai PPD atau psikologi perkembangan agar kinerjanya maksimal dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik atau siswa atau mahasiswa menuju atau kita mengantarkan mereka pada kedewasaan dan juga membantu sekolah kita biar unggul, ya kan? Unggul, perguruan tingginya unggul, ya, sustainable, berkelanjutan, ya. Ini manfaatnya ya, sudah paham ya? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Tapi pentingnya atau kegunaannya PPD sudah paham ya? Ya. Salbina, Nurul ya. Ya. Yang apa tidak buka video atau scan-nya jangan tinggal ya, saya sendirian nanti. Ya. Iya, Pak. Sekedar link ternyata nggak ada orangnya. Allahu Akbar ya, teknologi sekarang. Ya. Tapi saya percaya ini calon guru semua ya. Salah. Udah ya. Ya ini kegunaannya. Ini sudah ada di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu tahun 2003 dan sudah ada PP 19 tahun 2005 itu. Ada pasal-pasal yang membicarakan tentang kompetensi guru. Kompetensi itu memerlukan ilmu-ilmu didaktis, metodis. Ya, ini jadi pekerjaan kita sebagai guru dan dosen itu bisa dipertanggungjawabkan secara didaktis, ilmu pendidikan, ya, metodis secara metodologi. Ya. Tadi sudah dibahas ini tinggal kesimpulannya. Ya. Belum dikirim di grup ya? Kayaknya sudah. Belum, Pak. Ya, Belum, nanti saya kirim. Ya. Kemudian yang kedua, kita bicara ilmu PPD, perkembangan peserta didik. Sebelum bahas itu, harus tahu kita dikatakan ilmiah atau ilmu itu ada 4 syarat. Nah, ini. 1, memiliki objek studi yang eksplisit. Ya, objek studi PPD itu apa? Ya, proses perkembangan peserta didik, baik jasmani, rohani, gitu, emosional, sosial, spiritual. Gitu. Nanti ada teori-teorinya itu semua.
Yang kedua, memiliki struktur keilmuan yang eksplisit. Jadi strukturnya itu pertumbuhan dan perkembangan itu masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, sampai meninggal dunia. Ya. Malah ada bicara juga pranatal, sebelum lahir dalam kandungan. Ini kayaknya itu bukan hanya penting bagi guru, tapi juga ini calon ibu-ibu ya, yang nanti punya anak itu harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Dapat diperoleh dari sini. Yang ketiga, harus memiliki metode penelitian atau metode pengembangan. Jadi ilmu ini bisa dikembangkan melalui penelitian-penelitian. Kemudian memiliki evidensi empirik, ada bukti empirik. Ya, seperti Anda nyusun skripsi itu kan penelitian lapangan. Jadi harus ada bukti empirik. Bukan filsafat. Kalau filsafat itu di pemikiran ya. Kalau PPD ini ada wujudnya, namanya manusia. Ya termasuk kita ini. Ya. Anda kan masa pertumbuhan, ya, masih berkembang. Kalau saya sudah berumur, declining, masa menurun kualitasnya. Ya. Ini memang ilmunya di sini. Nah, kalau dihubungkan dengan filsafat ilmu, mungkin pernah dengar ya. Filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi, nanti ada kaitannya ini. Saya mau tanya, ini ada yang ngambil mata kuliah metode penelitiannya atau sudah? Belum? Belum, Pak. Belum. Kalau yang angkatan 2020 belum, Pak. Oh ya, belum. Itu biasanya agak berat 4 SKS, 28 tatap muka. 28 kali tatap muka. Ya. Agak berat. Ya. Tapi nanti saya pada pertemuan kedua akan mengintroduksi, memberikan informasi tentang metode penelitian yang simpel aja, ya, yang simpel. Tidak berat. Ini syarat ilmu dikatakan ilmiah, ini ada 4 syarat. Nah, kalau ontologinya itu apa? Ontologi ini sesuatu yang diteliti, sesuatu yang dibahas. Ya. Objek studinya, ya. Apa itu? Yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ini proses perubahan, tumbuh, berkembang. Kalau tumbuh itu jasmani, kalau berkembang itu psikologis. Ya. Udah ya? Lifespan, sepanjang hidup. Ya. Proses perkembangannya sepanjang hidup, ya. Baik menyangkut biologi, jasmani, psiko, mentalnya, sosio, perilaku sosialnya, spiritual, perilaku rohaninya. Ya. Kalau biologi atau fisik atau jasmani itu nanti diarahkan ke kecerdasan kinestetik namanya. Ini ada ilmu khusus, nanti ada kecerdasan kinestetik. Nanti dibahas ya, pada pertemuan keberapa saya lupa itu. Nanti kita bahas tentang kecerdasan-kecerdasan yang harus diperhatikan oleh guru. Kalau jasmani itu namanya mengarah kepada kecerdasan kinestetik. Kemudian kecerdasan emosional, afektif, ya. Emosi-emosi. Kemudian intelektual, IQ, kalau IQ itu. Kemudian sosial, ada kecerdasan sosial, ada rohani, kecerdasan spiritual. Nah, yang berikutnya epistemologi adalah proses berilmu, proses meneliti, ya, proses berilmu. Nah, ini memerlukan mata kuliah metopen. Nanti semester depan mungkin Anda perlu segera ngambil ya. Itu agak berat, perlu pemikiran, ya nikmati aja. Ya. Karena itu syarat ingin jadi sarjana ya seperti itu. Ontologi nanti akan didalami nanti di minggu depan. Kemudian aksiologi penerapannya ini. PPD ini perlu bukti empirik, penerapannya nanti di mana ya? Ya di lapangan, di sekolah-sekolah, di keluarga, ya, di masyarakat. Ya.
Nah, ini tadi ontologi, epistemologi, aksiologi. Kalau ontologi ini barang atau sesuatu yang diselidiki atau yang dikaji, epistemologi itu cara atau kerangka berpikir, meneliti, memproses ilmu, terus aksiologi ini kegunaannya atau penerapannya. Ya. Nah, pembuktiannya nanti di 4 wilayah ya. Karena ini pendidikan Islam, kalau umum biasanya 3, rumah tangga, sekolah, masyarakat. Karena Islam biasanya banyak di masjid, ya. Maka rumah tangga, sekolah, masyarakat, masjid. Ini disebut catur pusat pendidikan Islam. Jadi kalau pendidikan secara umum itu biasanya pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Kalau umat Islam, pendidikan Islam biasanya catur pusat pendidikan, rumah tangga, sekolah, masyarakat, masjid. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Atau bahasanya ya karena belum ngambil metode penelitian masih ya terima dulu aja ya. Terima dulu. Masih menyerap, Pak. Iya, betul betul. Ya, nanti suatu saat nyampe insyaallah. Di dalam lembaga pendidikan tersebut di atas, manusia terutama peserta didik, siswa dan mahasiswa, ya termasuk Anda, diharapkan dapat mengembangkan dirinya secara maksimal. Nah, Anda di kuliah ini kan mengembangkan diri, you, kognitif, afektif, psikomotorik, you, ilmu, iman, amal. You. Menuju kesempurnaan hidup, kedewasaan. Ya. Sejak masa kandungan, nah ini calon ibu-ibu, harus perhatian ini. Ya. Ilmu ini penting. Masa bayi, ya, anak-anak di playgroup, TK, SD, remaja di SMP, SMA, dewasa di perguruan tinggi, nanti di dunia kerja, dan masa pensiun. Nah, saya ini mau hampir masuk lansia. Ya. Lansia singkatan apa lansia? Usia lanjut ya, lansia itu ada yang tahu? Lanjut usia, Pak. Lanjut usia atau masa pensiun. Ya. Mungkin bapak ibu Anda atau kakek neneknya masih sugeng ya, nah itu sudah masa lansia. Ini pengembangan catur pusat pendidikan Islam, ya. Rumah tangga, sekolah atau madrasah, masyarakat, masjid. Paham ya? Tempat berkembangnya kita di sini. Nah, ini sebentar lagi masuk puasa ya, berarti kita banyak di masjid, toh? Ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini ada perbedaannya ini. Ya. Kita istirahat sebentar ya. Di sini azan. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Ini pertumbuhan. Kalau pertumbuhan ini mengarah kepada proses perubahan jasmani, ya, fisik kita, ya, biologi kita. Dan ini kuantitatif, bisa diukur, bisa dihitung. Ya. Contohnya ini munculnya gigi-gigi baru, atau kalau sudah berumur, ya copot dan seterusnya, ya. Kemudian bertambah tinggi badan, tambah gemuk, tambah kurus, ya. Rambut, tumbuh rambut, berkembang dan seterusnya. Nah, kalau perkembangan itu adalah mengarah kepada proses perkembangan mental, spiritual, emosional, ya. Dan itu kualitatif, yang diamati hanya fungsinya, ya, fungsinya. Dari fungsi diukur, ya. Tapi pertumbuhan dan perkembangan ini sulit dipisah, ya. Jasmani dan rohani kita sulit dipisah. Kalau jasmani rohani kita pisah, ya kita mati, ya, nggak bisa berbicara lagi, nggak bisa kuliah, ya. Jadi tindakan kita itu ada unsur psikologisnya, ya. Perwujudan psikologis itu memerlukan jasmani. Persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, ya, pertumbuhan dan perkembangan, keduanya merupakan proses perubahan yang progresif. Ya, berubah terus-menerus menuju kesempurnaan, kedewasaan, dan fungsional, ya, berfungsi. Tugasnya guru itu membimbing, membantu siswa dan mahasiswa itu agar perkembangannya bagus, ya. Perbedaannya itu, kalau pertumbuhan bersifat kuantitatif, sedangkan yang perkembangan bersifat kualitatif fungsional. Kalau pertumbuhan itu bersifat jasmani, ya, sedangkan perkembangan bersifat fungsi dan matang, ya, fungsi dan matang, dewasa, ya. Ya, hubungan pertumbuhan dan perkembangan ini penting, ya, tidak bisa dipisahkan, tapi untuk kajian ilmiah bisa dipilah-pilah, ya, pilah-pilah. Ini persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, keduanya merupakan proses perubahan terus-menerus, increasing, meningkat, declining, nanti pada usia tertentu menurun. Pertumbuhan dan perkembangan seseorang itu ada beberapa hal atau teori filsafat yang melatar belakangi. Ya, maaf. Pertama, teori nativisme. Pernah dengar nativisme? Suatu pandangan bahwa manusia itu punya potensi, disebut heredity, hereditas. Ya. Islam juga mengakui kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu potensi. Teori ini mengatakan hereditas.
warisan dari bapak ibu, kakek nenek. Ya. Menurut filsafat nativisme ini, manusia itu tidak perlu dididik. Ya. Cukup mengarungi kehidupan aja, nanti dewasa dengan sendirinya. Ya. Ya. Nah ini disebut juga pesimisme pedagogik. Ya. Pendidikan nggak penting. Yang kedua, filsafat empirisme. Ini dengan teorinya tabula rasa. Manusia itu tidak punya potensi, kosong. Bergantung gurunya, bapak ibunya, gurunya, dosennya yang mengisi. Itu namanya tabula rasa. Ya. Oleh karena itu perlu pendidikan. Ya. Kalau nativisme tadi tidak perlu pendidikan, kalau empirisme perlu pendidikan. Makanya lembaga pendidikan itu diantaranya dipengaruhi oleh filsafat empirisme. Makanya disebut optimisme pedagogis. Ya. Tapi ada aliran yang ketiga, manusia itu ya ada potensinya, potensi bawaan, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ya. Itu namanya teori konvergensi. Di samping dua hal ini, juga proses perkembangan seseorang itu mempengaruhi juga. Ya. Perkembangan dirinya sendiri itu mempengaruhi percepatan atau kesempurnaan perubahan dan perkembangannya. Kalau Islam mengakui cenderung ke konvergensi. Ada yang hafal hadis yang tadi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terus fa'abawahu yuhawwidanihi au yunasyiranihi au yumajjisanihi. Setiap orang itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, punya potensi fitrah. Ya. Potensi rohani, keagamaan. Maka bergantung lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat yang bisa mengarahkan orang itu bisa jadi Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi. Ya. Jadi bergantung lingkungannya. Tapi setiap anaknya siapapun baru lahir itu dalam kondisi fitrah. Oke gitu ya. Jadi Islam cenderung kepada teori konvergensi. Dengan demikian maka dalam pandangan guru itu peserta didik, siswa, mahasiswa itu dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor potensi dirinya dan faktor lingkungannya. Ada ya? Ini faktor-faktor yang tadi filsafatnya itu nativisme, empirisme, konvergensi. Gampang dong? Gampang. Nah, kesimpulannya apa? Jadi siswa kita, mahasiswa kita, peserta didik kita itu pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu gen. Gen itu apa? DNA kalau istilah sekarang. Ya. Genetika, DNA. Hormon, hormonal. Bakat, ya, setiap orang bakatnya beda-beda. Intelijensi, IQ, spirit, SQ, emosi, EQ, ya? Motivasi, kesehatan jasmani, kelelahan, stres, ya, itu berpengaruh. Ya. Faktor eksternalnya itu apa? Ya? Asupan, gizi, makan, ya? Makan, minum, pola asuh orang tua, kemudian perlakuan guru dan dosen, ya,
perekonomian keluarga itu berpengaruh itu. Lingkungan sekitar, ini yang paling banyak untuk kamu. Teman sebaya, ya. Nah, malah guru, bapak ibunya, dan dosen nggak begitu banyak berpengaruh pada kamu, tapi yang besar pengaruhnya bagi kamu adalah teman sebaya sekarang ya, sekarang. Pendidikan tentu, pendidikan di keluarga, sekolah, masyarakat, masjid. Nah, ini juga medsos, media sosial. Tadi ada, saya sempro tadi, ada mahasiswa yang buat proposal skripsi membahas medsos ini, ya, pengaruhnya terhadap apa namanya proses pembelajaran dirinya di sekolah. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Materinya sampai di sini, nggak usah banyak-banyak. Ya. Ini sudah apa namanya, udah pakai bahasa saya ini, bukan bahasa teori. Nah, jadi kembali ke depan tadi, ada 4 hal yang harus Anda perhatikan pada hari ini. Pertama, pentingnya PPD ini bagi calon guru atau calon orang tua. Ya. Yang kedua, PPD itu dianggap ilmu kalau memenuhi 4 syarat itu tadi itu. Terus juga yang menjadi objek studinya itu proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang atau peserta didik, siswa, mahasiswa, ya. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya menuju ke kedewasaan, kematangan, kesempurnaan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Eva, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, yang mau tanya siapa? Ini 17. Seharusnya ini 22 ya. 15. Salbina Ganjar. Nurul dibantu ya. Yang nggak masuk siapa ini? Ya. Tadi sepertinya belum apa, Pak, belum ada yang bisa masuk Zoom gitu. Oh iya, ini mahasiswa itu seharusnya bisa mengakses ke apa namanya, link WI ya. Saya pakai linknya WI, jadi nggak usah bayar. Yang bayar WI semua. Katanya ada cara, nanti dibantu oleh yang sudah bisa ini. Ya. Tapi nanti teman-teman diminta di list di grup, yang tidak masuk saya anggap izin. Ya. Bagus toh? Iya, Pak. Ya, bagus. Ya. Sudah mulai enggak terlalu berat materi ini lah. 3 SKS ini. Pentingnya, kegunaannya tadi. Ya, kemudian PPD ini sebagai ilmu memenuhi 4 syarat. Terus di dalamnya nanti akan dibahas tentunya teori-teori ya. Teori tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Dalam hal ini adalah siswa, mahasiswa, atau peserta didik. Ada pertanyaan, silakan. Kalau memahami karakteristik peserta didik itu sendiri gimana ya, Pak? Soalnya kan kalau misal anak-anak itu kan pola belajarnya atau pola pikirnya kan berbeda-beda gitu. Terus karakternya juga berbeda-beda gitu. Ya. Teori nanti itu sudah diteliti bertahun-tahun ya, bertahun ratusan tahun. Ya. 1. Kalau di lapangan ada perbedaan, itu memang keunikan. Jadi ada karakteristik, setiap orang itu punya karakter. Tapi kalau teori itu kan diambil rata-rata ya pada umumnya. Ya. Pertanyaan kamu betul. Jadi setiap anak lahir walaupun satu keluarga, bapak ibunya satu, sesaudara itu beda-beda. Ya. Punya keunikan. Hebatnya Allah di situ. Ya.
Nanti kamu menghadapi siswa-siswi, mahasiswa, macam-macam toh, itu beda-beda itu. Beda-beda. Ini kuliah ini ya beda-beda ini. Ya, beda-beda. Penanggapannya beda-beda. Kemudian itu namanya spesifikasi, keunikan. Karakteristik setiap orang beda-beda. Dan itu harus diperhatikan oleh guru. Makanya kalau proses itu saya pakai humanistik, melihat kamu sebagai manusia. Tapi kalau menentukan tujuan, ya target itu standar itu ya harus dicapai. Nah, kalau belum nyampe, tugasnya kamu kok masih bukan amburadul ya, kurang bagus gitu. Nah, ini perbaiki dulu, tambah ini, nanti sempurna, ya target saya tercapai. Ya. Setiap orang beda-beda, sekali buat bagus. Karena saya pengalaman prosesnya seperti itu, saya juga mempertimbangkan kemanusiaan. Tadi ada informasi, ini sulit masuk link Pak. Ya kemanusiaan. Bisa jadi tidak ada sinyal, atau tidak punya kuota, ya, atau sedang di mana, ya. Jadi banyak alasan. Ya saya memaklumi. Ya, makanya nanti dibantu catat siapa saja yang nggak masuk, saya kategorikan izin. Ya. Itu manusiawi. Soal realnya seperti apa, itu kan di luar kemampuan saya. Itu gitu Salbina. Ya, dan siapa yang tanya tadi? Jadi kamu, Baik, Pak. ya, Terima ya, kasih. ada karakter ya. Nanti menghadap satu kelas biasanya ada 20, 30, ini 22, ini karakternya beda. Saya ada 6 kelas untuk PPD ini, saya menghadapi beda-beda. Beda. Malah setelah ujian itu sudah hampir nyetor nilai, ada yang belum nyetor tugas itu ada. Saya tunggu itu sampai tengah malam, tunggu kok belum masuk. Kadang-kadang saya nelpon bapak ibunya. Mau ditinggal kasihan, nanti nggak lulus, nanti nggak kawin-kawin, jadi repot itu. Ya, ya, pertanyaannya bagus kan. Nanti anak-anak itu ada masa menantang, kamu mungkin sudah selesai ya. Pernah masa menantang bapak ibunya, itu ada pancaroba, kamu pancaroba itu apa namanya? Mentalnya itu kacau, ya, kacau. Mungkin waktu SMA ya. Itu namanya masa-masa krisis. Makanya yang banyak kesurupan itu SMA, aliyah itu banyak itu. Itu pas masa hang gitu, setan masuk. Alasannya banyak, karena putus pacar, ya, enggak punya sangu, kemudian dibully atau apa, ya, wah banyak masalahnya. Gitu ya. Tapi teorinya diambil rata-rata secara umum. Gitu. Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Ada teori kognitif, afektif, psikomotorik, gitu. Oke, ada lagi? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa bedanya pedagogi sama ini, Pak? Saya kayak pernah mendengar pendidikan andragogi kayaknya, Pak, kalau nggak salah. Itu Ya. apa ya, Pak, bedanya? Oke, bagus. Mata kuliah andragogi yang pegang saya. Jadi kalau pedagogi itu mendidik orang, dari membimbing orang, dari bayi, anak-anak, sampai remaja. Ya kalau sekolah dari playgroup, TK, SD lah. Ya. SMP hampir separuh-separuh. Udah ya? Kalau andragogi itu membimbing orang dewasa. SMA, mahasiswa, kamu itu termasuk andragogi, orang dewasa. Jadi cara pendekatan saya berbeda. Ya. Udah ya? Itu teorinya ada itu. Kalau masih anak-anak, itu namanya teori perkembangan moral heteronomus namanya. Jadi yang besar pengaruhnya itu bapak ibunya, gurunya itu
dominan itu. Ya. Tapi kalau sudah dewasa seperti kamu, SMA, kuliah, kerja, lansia, itu namanya otonomi. Bahasa agamanya itu akil baligh. Sudah punya tanggung jawab itu. Ya. Nah, itu perlu kesadaran. Nah, jadi andragogi itu mendidik tapi melalui penyadaran. Tapi kalau pedagogi itu mendidik tapi dengan semacam bukan dipaksa dipukul ya. Pokoknya gini, jadi takut semua itu. Iya gitu. Takut. Tapi kalau saya maksa kamu kan ini bagi-bagi ya, apa namanya? Kamu meneliti di mana, observasi di mana. Ini ditentukan ya, Pak. Nah, kalau saya pedagogi, kamu Ganjar observasinya di SMA. Salbina di SD. Nah, itu TK, SD, SMP. Tapi kalau sudah mahasiswa, milih sendiri aja lah. Itu namanya kesadaran sesuai dengan perkembangan dirinya. Paham ya? Nanti kamu akan ngambil mata kuliah andragogi yang pegang saya. Itu cara membimbing. Kalau pedagogi untuk anak-anak, kalau andragogi untuk orang dewasa. Oke, bagus pertanyaannya. Itu di belakangnya ada teori-teori. Oke, yang lain. Kalau nggak ada, hanya 4 aspek itu yang saya utarakan hari ini. Ya. Yang belum ngisi mau observasi di mana, catat ya, nulis ya. Di grup. Itu tugas individu itu, bukan hanya dikelompokkan menurut levelnya. Itu bukan tugas kelompok, tugas individu. Ganjar sudah nyatat? Sudah, Bapak. Ah, sip. Di mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh. Di mana? Di SD? Iya, saya di SD. Oke. Salbina, SMP, TK? MTS, Bapak. Ah, MTS. Nurul? SD, Pak. Di mana? SD, Pak. Ah, oke. Ya, seperti itu ya perbedaannya itu pedagogi. Kok nggak diatur Pak Hajar? Kamu sudah dewasa. Ya. Berarti pendekatan saya itu andragogi. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan topik-topik bahasan kita ini dipahami dan bermanfaat. Satu, sebagai guru, calon dosen, ya, terutama ini yang di hadapan saya ini kebanyakan perempuan. Calon ibu. Nah, calon ibu. Sudah tahu kamu nanti, oh gini tahu. Ya, nikmati aja. Oke, gitu. Kalau nggak ada lagi, tutup ya. Baik, Pak. Oke, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah warzuqna jatinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.